Salam sujud karena memang Om Swastiastu. Mana sehat? Nah, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa pembelajaran dengan latihan anak silakan berani satu orang mungkin berkelas ya. Kita ayo, nah ini kebiasaan nih masuk TV masuk nano mau lagi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa kita dulu. Doa mulai. Selamat pagi. Pagi. Seperti biasanya di mana kegiatan hari Jumat itu adalah kegiatan selama rohani, ibadah, bersalah atau apa sebentar lagi sholat ya untuk saudara-saudara kita yang lain. Bapak hanya menekankan bahwa kita sisa berapa bulan lagi? Sisa 1 bulan lebih itu akan ada mengalami ujian dan mengalami kenaikan kelas. Belum ya? Dan kelulusan ya. Benar ya? Benar kelulusan ya pasti ya. Belum ya? Belum. Nilai semester lah. Paling minimal ya kan? Artinya apa? Kita akan memasuki semester 2. Nah, dengan ketatnya persaingan kehidupan sekarang, baik secara keagamaan maupun yang lainnya, keagamaan dengan artian yang sifatnya umum, begitu ya. Nah, kita ini sudah dihadapkan beberapa kemajuan zaman yang luar biasa. Umat Hindu harus menanggapinya dengan serius juga. Jadi kita ini ya, karena kalian ini adalah generasi yang akan disiapkan untuk 100 tahun ke depan, bukan berjangka setahun, 10 tahun, 5 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Kalian akan menjadi sebuah peradaban baru ya, lebih-lebih di dalam dunia pendidikan agama Hindu. Nah, secara umumnya kalian akan disiapkan untuk menghadapi globalisasi yang secara luar biasa. Hidup kita bukan hanya sebentar di ladang, sebentar di sekolah, sebentar ada di rumah, sebentar ada di sudut tempat, bukan. Hidup kita dirancang untuk menyiapkan semuanya, benar nggak? Dengan cara belajar melihat pengalaman. Jadi gitu. Umat Hindu ini sebenarnya luar biasa, ya, tidak kalah dengan umat-umat yang lain. Sekarang IKN sudah resmi ya. Sekarang Pak Purwo kan kantornya di sana ya sekarang ya, dalam kota. Nah, Jalan Mahakam dengan Kapuas Hulu dengan Sintang sudah dibuat. 100 tahun ke depan, 100 hari ke depan, informasinya yang saya dapat itu jalan tol untuk kereta api sudah keliling Kalimantan. Ini akan tembus dari 3 bulan. Karena Bapak sudah lihat petanya. Ini diborong oleh pemborong dari Brunei. Sudah, dananya sudah masuk hampir
Nah ini apa? Ini adalah salah satu tentangan zaman untuk kita semua menghadapi ke depannya bagaimana. Selain kemajuan zaman juga bagaimana cara kita beragama. Agama itu simpel seperti yang Bapak sampaikan. Ada 3 hal yang lebih mendasar daripada Pancasrada. Pancasrada kan kita mengetahuinya ada Tuhan, ya kan? Ada roh, ada perbuatan timbal balik, ya kan? Ada yang namanya moksa dan juga ada apa tadinya? Selain moksa apa? Ya? Karma pala, ya. Walaupun susunannya nggak rata gitu ya, tapi itu. Nah selain itu ada 3 hal yang paling mendasar seperti Bapak sampaikan setiap kali. Pertama, manusia bangun dari hidupnya, dari kan awal hidup kita kan bangun tidur kan. Apa yang pertama dilakukan? Berpikir yang baik. Ketika berpikir yang baik, dia akan berkata yang baik dan bekerja dengan baik sesuai dengan konsep Trikaya Parisuddha. Nah, Bapak tuh mengajak beragama, khususnya agama Hindu, yang real aja, yang masuk akal aja. Jangan bicara yang nanti, karena apa? Yang nanti itu kita nggak tahu lagi, walaupun tercatat dan tertulis dalam kitab kita. Yang Bapak tekankan adalah hidup sekarang. Berbuat yang baik kira-kira benar nggak sekarang? Benar. Siapa yang apa yang kita dapatkan dari berbuat yang baik? Hal-hal yang positif akan ada. Ya kan, pahala yang sifatnya umumnya, apa sifatnya timbal balik yang membantu kita itu ada. Nah, berbuat yang baik, berpikir yang baik, akhirnya apa? Kita akan terarah, benar nggak? Sungai walaupun berkelok-kelok, dia tetap mengarahkan arahnya, arusnya. Benar nggak? Nah, begitu juga jalan, walaupun jauh semesta tetap ada titik nolnya atau arahnya. Nah, itu ketika bangun tidur kita. Setelah itu barulah kita pergi ke ladang. Kira-kira itu sih kebaikan. Ada nggak di dunia sekarang? Ada. Kita ke sekolah ada nggak? Baiknya itu baik untuk pendidikan. Ya kan? Kita mengerjakan jadi seorang tukang, mengerjakan bangunan, benar nggak? Benar. Nah ini maksud apa? Beragama itu yang real, yang kelihatan, yang fakta. Kenapa? Hubungan yang baik itu adalah dibuat dari kebaikan. Tidak ada hubungan yang tidak baik. Ada peribahasa sering Bapak sebutkan. Ketika kita menanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi ketika kita mengemburkan biji rumput, ada nggak padi yang hidup? Tidak ada. Artinya apa? Kebaikan walaupun kecil tetap namanya kebaikan. Ya, kejahatan sebesar apapun memperbaiki tetap namanya jahat. Ada lagi peribahasa seperti ini. Hujan setahun kalah dengan kemarau setahun kalah dengan hujan sehari. Sekali aja membuat kejahatan dalam sejuta kebaikan kita akan diingat dengan kejahatannya. Bukan diingat dengan cara kebaikan. Nah, Bapak mengajak kita bersama sebagai umat Hindu harus berpikir yang real, yang masuk akal. Nah, selainnya itu kita kan ada namanya konsep fatwa, susila, upacara, hubungan manusia dengan hidup yang dewasa atau dengan laki, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam. Nah, barang 3 ini lagi, yang 6 ini, yang 2 macam 6 ini, real nggak dalam hidup kita? Takwa, perlu nggak takwa kita? Bertakwa. Apa tujuan takwa? Menyembah Tuhan. Artinya apa? Kita ini tidak apa-apain, kita cuma ciptaan aja. Di dunia cuma sebentar, makanya di dalam penaturan pantai danau kalunim. Artinya apa? Pantai injam tinggal, petak injam tinggal. Artinya apa? Kita sebentar. Kita ini orang yang lagi ngelancong, merantau, tempatnya sekarang 3 bulan. Kan itu. Suatu saat kita akan balik mana? Balik kemana? Itu balik ayah dan ibu kita. Siapa ayah ibu kita atau ayah kita siapa? Rajing Allah. Ya, kita Sang Hyang Widewa. Bangsa tidak ada dunia yang bisa dibanggakan. Jabatan bisa habis per 5 tahun. Kekayaan salah gunakan bisa bangkrut. Benar nggak? Nah, kehidupan kita terbatas di angka 80 sampai 100 tahun. Lebih dari itu tidak ada. Bahkan tidak sampai, bukan kita menyumpahin diri kita sendiri. Nah, makanya karena itu analoginya kita adalah merantau, tas kita kan pasti ada, ya kan? Orang merantau kan bawa tas, setidak kantongan kresek yang isinya pakaian. Nah, kalau di dunia nyata merantau, kita bawa apa? Bawa apa? Pakaian dan bekal. Benar nggak? Nah, kalau di kehidupan kita, mana tas kita? Badan.
Ya, badan kita adalah tas, kresek kita adalah tas yang tempat tadi. Di mana tempat berpikir, tempat berbuat, tempat berpunya, tempat apa yang baik. Nah, kita tanamkan kebaikan itu masuk ke dalam susila. Ya, susila kita harus berjalan karena susila itu aturan yang baik. Anak suputra, putri suputra. Artinya apa? Anak yang suputra, bukan soal bukan su ya. Su artinya kebaikan, anak yang baik. Makanya ketika di dalam keluarga Hindu lahir seorang anak, bapaknya masih membacakan Om Borwa Swatat Sawitur Waryam Bargo Dewa Swarnami. Terus kalau enggak bahasa Sangiang di dekat telinganya, misalnya 5 sarahan kah. Nanti itu karangan ya. Ketika ada ponakannya, ada bibinya melahirkan, ada kakak melahirkan, bacakan 5 sarahan. Iki mengaku tentang percaya, itu dekat telinganya. Supaya apa? Dia tumbuh sebagai Hindu yang permanen. Ngantuk. Ya. Kalau saudara kita yang Muslim pasti dibacakan ayat apa itu? Lupa bapak namanya pokoknya. Saudara kita yang Kristen sama. Nah, yang Hindu tidak bisa dia terima dan bacakan 5 sarahan dekat telinganya. Atau Kedayu, apa Kedayu di mana? Hujan asing panjang. Apa hujan itu maksudnya? Rezeki itu tidak terhitung. Hujan bisa dihitung nggak? Dan disertai oleh umur yang panjang. Belum kalimat yang lainnya. Kedayu itu adalah ayat suci yang luar biasa. Kalau kalian bacakan dengan hati, ya, jangan kesana, kami teman saya nanti, ya. Jadi gitu, jadi sangat luar biasa. Ketika kita sudah bertakwa, susila, baru ada upacara. Di dalam kehidupan tidak ada yang tidak ada upacara. Upacara bendera yang 17-an, yang 28 kemarin, ingat nggak tanggal berapa 28 hari apa? Hari Sumpah Pemuda ada upacara. 1 Juni Pancasila. Apalagi? Pahlawan 10 berapa? Upacara. Itu yang umum. Orang nikah upacara nggak? Anak lahir upacara nggak? Kasih nama upacara nggak? Ketika kita ada kegiatan upacara nggak? Untuk sifatnya kekeluargaan. Jadi ke rumah upacara. Benar nggak? Basarah upacara. Meninggal pun ada upacara. Upacara tidak ada di dunia yang tidak ada upacara. Bohong aja dibilang upacara itu adalah musyrik, menyembah setan dan segala macam, itu bohong. Orang yang menyebut itu pun melaksanakannya secara tidak langsung. Nah, setelah itu ada ya, baru kita menjaga lingkungan. Bagaimana cara menjaga lingkungannya? Seperti yang saya sampaikan, itu kan konsep dari kerangka agama Hindu yang tadi kita berbicara tentang Trinita karena manusia berhubungan dengan Tuhan, manusia berhubungan dengan sesama. Sesama maksudnya apa? Tuhan menciptakan apa? Selain manusia termasuk alam yang tidak terlihat ya. Kenapa Bapak bilang alam tidak terlihat? Karena Bapak emang nggak melihat juga ya. Tapi secara tulisan, secara kitab itu memang ada. Kan gitu ya. Kita menghargai. Jangankan kita sesama manusia, pohon aja kita kalau mau digarap tanahnya pasti ada upacara baancak kalau kata Bapak. Tujuan upacara baancak itu apa? Kita permisi ya bahwa hutan yang mau digunakan ini untuk kehidupan kita. Ini istilahnya kayak gini nih, bahasanya yang umumnya seperti yang Bapak sampaikan. Ketika kita membuka ladang, ini kan tahu tanah punya siapa. Lahan siapa ini? Yang mau kita garap lahan siapa? Punya Ranying Hatala. Orang itu pun nebeng. Ranying Hatala menciptakan alam seisinya itu termasuk bumi. Ya, kita gunakan. Caranya bagaimana? Istilah bahasa umumnya gini, Pak kan gitu ya. Dengan Ranying Hatala kan gitu atau itu sama Indonesia maaf ya. Nih, Pak, saya hari ini mau berladang di tanah ini nih, bisa nggak? Kan itu bisa atau tidaknya kita ajukan syarat sesuai dengan aturan, bawakan ayam, bawakan babi, terus apa ya, bawakan sesajen dan segala macam. Terus pertanyaannya misalnya, apakah Tuhan ini lapar? Bukan. Itu adalah ucapan permisi kita. Setelah ini digarap mendapatkan hasil, kita yang diutamakan pasti upacara lagi, benar nggak? Tujuannya apa? Kita melaporkan lagi kepada edasa yang dewasa yang bersifat sebutan lainnya. Karena edasa yang dewasa itu bukan hanya satu aja. Dia disebut berdasarkan fungsinya.
Wisnu, Brahma, Siwa. Itu siapa? Ranjing Hatala itu sendiri. Apa namanya? Raja Bunu, Raja Sanga, Raja Nia. Itu siapa? Itu adalah Ranjing Hatala itu sendiri. Tapi disebut sesuai dengan fungsinya. Nah, di dalam tadi ada disebut dengan Diwesri kalau secara umumnya ya. Tapi kalau secara kedayakannya ya, secara kekaharinannya dia sifatnya peripasi. Tidak boleh karena sifatnya kaki. Kan gitu ya. Nah, di upacara. Apakah kita berladang itu termasuk merusak alam? Secara umumnya iya, secara umumnya. Tapi secara spesifiknya tidak. Karena apa? Berladang tidak pernah menghabiskan lahan ratusan hektar. Benar nggak? Sekali nebang. Ada 100 kakak di dalam desa Tumbang Gabura itu belum tentu sudah tahun itu berladang semua, paling 50 orang. Benar nggak? Paling 70. Adanya itu pun cari tempat yang tepat, tidak semuanya tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan kayu, tambang, dan sawit. Bukan jelek mereka, bukan, karena mereka kan tujuannya HGO. Namanya HGO sifatnya bisnis, mereka mencari keuntungan. Yang salah itu siapa? Yang salah kita semua. Kenapa jadi kita semua? Kita mau mengeluarkan izinnya, ACC, benar nggak? Perusahaan ini kan pemilik modal, kan ini ya. Menanyakan lahan ke tempat kita, kata kita oke, udah, nggak salah mereka. Jadi apa? Kita sebagai umat Hindu harus cerdas dan hati, ya, jangan terpaku dengan keadaan. Ada dua hal yang paling Bapak nggak suka dalam hidup Bapak: nasib dengan takdir. Ya, umat Hindu khususnya anak-anak Bapak nih, ponakan Bapak ini, jangan ada yang terlalu dekat dengan nasib dengan takdir kalau kalian mau berproses dan berubah. Berladang sebentar, setahun nggak dapat, 2 tahun nggak dapat, udah takdirku ini hidup susah. Udah nasibku hidup susah. Kita dikasih Ranjing Hatala lengkap badan kita, benar nggak? Dengan tidak ada satupun kekurangan. Tujuannya apa? Ranjing Hatala itu menciptakan sempurna kita. Tujuannya apa? Kita berpikir. Makanya ada kepala, ada otak. Di dalam cerita Mahabharata ada yang disebut dengan Panca Pandawa. Panca Pandawa itu kita tarik dalam kehidupan kita seperti yang Bapak sampaikan. Biji mata bisa dikatakan dengan Arjuna. Ya kan, secara umumnya pikiran, hati dengan otak kita Yudhistira, ya, si kembar ya, atau si Bima aja lah dulu. Si Bima itu tenaga, kekuatan kita. Kembar tangan kita, Nakula Sadewa, kembar, telinga kembar, ya kan. Nah, kenapa tidak bisa dikalahkan oleh 101 Kurawa sepupunya? Kenapa? 101 ini godaan yang ada di luar, di alam, mau mengalahkan kita. Yuk, kata Yudhistira, jangan, ya kan? Nah, yuk kita pukul yuk, kata si ini, kata yang 101 ini, istilahnya kan gitu ya. Kata si Bima, jangan, walaupun kita punya kekuatan, ayo kita buang barang ini, karena kekuatan Bima kan, jangan, kata Bima. Itu Yudhistira itu sangat adil. Makanya Yudhistira itu dalam kehidupan cerita Mahabharata cuma sekali membuat kesalahan, itu pun dia juga tetap dimasukkan ke neraka untuk kebersihan jiwanya, baru dia bisa naik moksa. Nah, di dalam konsep Hindu keharingan, moksa itu ya Dewata, benar nggak? Nah, jadi gitu, kita simpel aja, tidak usah yang neko-neko, ya. Tapi walaupun sesimpel itu, kalian berdoanya, bersarangnya harus bisa, karena suatu saat kalian ini akan masuk ke dunia luas. Bapak tidak mau mendengar kalian ketika disuruh mimpin doa, aduh tidak mau, kayak orang dingin, duduk juga di belakang terus. Ada 2 kemungkinan orang di belakang ini yang paling parah. Pertama, orang yang suka masuk TV gak kena. Kedua apa? Nasi kotak bisa kehabisan. Ada orang bagi amplop nggak habis, orang ada 100 depan, kita 150, jangan ada siapa. Jadi kalau bisa barisan kedua, barisan ketiga udah duduk di depan. Ini adalah ciri-ciri generasi Hindu yang berpotensi. Jangan duduk di belakang, apalagi di sebelah pintu duduknya. Takut disuruh ke depan. Nggak boleh. Generasi ini nggak boleh seperti itu. Ya, kita calon pemimpin. Apalagi sekarang ini titik kemajuan Nusantara sekarang ada di IKN. Tidak menutup kemungkinan kalian ini akan masuk ke BINIT nanti 20 tahun ke depan. Siapa tahu Sinada Menteri SDM. Iya. Dulu Jakarta juga sama. Jakarta itu kan dianggap terlalu mewah bagi kita di Kalimantan. Sekarang
orang Sulawesi, Sumatera, Papua menganggap Kalimantan itu terlalu mewah untuk mereka. Siapa yang paling mewah? Kita semua yang ada di Kalimantan provinsi loh. Makanya sekolahnya harus rajin, belajarnya bahasa Inggris segala macam, privat segala apa namanya, kursus segala macam itu kerja. Ya, ada nggak kalian lihat profesor baru yang perempuan pakai kacamata yang ngomongnya cerdas, yang dia adalah seorang dosen guru besar di Tiongkok, Hongkong kalau nggak salah, yang orang Medan. Bayangkan prestasi beliau, seorang perempuan. Perempuan itu tidak dibedakan posisinya di pemerintahan. Sekarang aja yang menduduki kalau nggak salah ada 11 kursi perempuan. Kalian pernah lihat namanya Sri Mulyani? Siapa Sri Mulyani? Ada yang tahu? Menteri Keuangan kita? Ibu Sri Mulyani ini pernah menduduki posisi paling potensial di dunia di Gedung Putih yang namanya PBB, perwakilan Indonesia. Perwakilan Asia kalau nggak salah. Beliau. Nah, bayangkan. Siapa sih Ibu Sri Mulyani? Orang biasa. Sama dengan kita. Tapi dengan giginya belajar, ya kan? Dia bisa melewati semuanya. Itu yang disebut dengan peribahasa sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. Apakah beliau langsung jadi menteri? Bukan, proses baju sama dengan kalian ini. Cuma bedanya tahunnya. Benar nggak? Ini motivasi. Nah, sekarang juga di dunia Hindu, khususnya kementerian kalau nggak salah 3 orang ini orang kita ada ikut di dalam kementerian kita ini. Yang baru ini. Apa sih nama kementerian kita yang baru ini? Kabinetnya apa? Kebanyakan main TikTok. Kebanyakan main Facebook. Tapi di Facebook TikTok ada juga. Kita namanya adalah Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh apa sih kabinet itu? Apa sih kabinet? Ayo. Ini kan pelajar IPS ya, apa kabinet itu? Nggak ada ya belajar IPS ya? Aduh. Siapa yang memimpin kabinet itu? Prabowo dan Gibran. Pemimpin kabinet tertinggi adalah Pak Presiden, tapi di situ disebut sebagai ketua kabinet. Kalau negara baru disebut dengan presiden, gitu. Pelajaran IPS loh. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Sayang sekali ya, Bapak tadi berharap itu sama-sama. Kenapa duluan? Aduh. Udah, kita akhiri dengan terang santai. Om Santi 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 Om Santi. Ya. Itu ada makanannya. Yang mudanya kayak ini lah, kayak yang tua lah. Kenapa kok sama-sama bawa ala-ala semua?